bahwa di antara materi-materi ilmu di dalam Islam yang sangat penting untuk didalami oleh setiap muslim tanpa terkecuali adalah masalah akidah, masalah tauhid. Karena disitulah letak kekuatan orang muslim itu dalam beriman kepada Allah. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah merasa jenuh untuk selalu menggali dan mendalami materi-materi yang berkenaan dengan akidah, yang berkenaan dengan tauhid. Karena disitulah akan semakin mantapnya iman kita, makin jelasnya keimanan yang benar dalam diri kita, sehingga kita dapat menjaga diri kita dari berbagai bentuk pengaruh-pengaruh yang akan melemahkan iman kita, melemahkan akidah kita. Seseorang memulai mengajarkan agama dan masalah tauhid, pengesaan Allah kepada anak-anak dari kecil, dari masa kecilnya. Ibnu Abbas masih kecil. Banyak orang tua tidak mau mengajarkan anak-anaknya dari kecil masalah agama. Dianggap nanti aja, gampang. Tidak usah pakai jilbab dulu, tidak usah belajar agama, nanti gampang. Nanti gampang panggilin guru kursus, panggilin misalnya siapa guru ngaji, atau nanti buat pengajian. Seakan-akan agama bukan hal yang penting. Ini keliru. Karena agama itu pondasi hidup, kewajiban, bukan pilihan. Silakan kita beraktivitas yang sifatnya untuk duniawi, tapi jangan lupa ini masalah agama. Agama ini harus wajib. Kalau Bapak Ibu tidak hadir di pengajian seperti ini, itu orang seperti orang kering, nggak ada sesuatu. Ilmu itu dan iman membasahi tubuh kita seperti orang yang baru habis mandi segar. Karena yang sedang diberikan makanan sekarang adalah jiwa kita. Walaupun fisik kita sehat, kalau jiwa kita sakit, percuma. Orang kalau jiwanya malah sehat, walaupun fisiknya biasa, dia bisa sabar kalau punya kekurangan, dia bisa sabar kalau dia punya penyakit. Karena jiwanya kuat. Jiwa ini makanannya, suplainya cuma ilmu, nggak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid adalah dasar agama Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa Allah Esa, satu, tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Tauhid adalah ilmu agama Islam yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya. Mempelajari ilmu tauhid dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid adalah ilmu akidah bawaan manusia. Untuk itu, penting memahami dan mengetahui ilmu tauhid bagi setiap umat Islam. Ada berbagai bahaya akibat jahil terhadap ilmu tauhid. 1. Orang yang tidak mengenal penciptanya. Seperti orang buta di dunia ini, ia tidak tahu mengapa ia diciptakan, atau apa hikmah, tujuan, keberadaannya di atas bumi ini. Hidupnya berakhir dalam keadaan ia tidak tahu mengapa ia memulai hidup. Ia keluar dari dunia tanpa tahu mengapa ia dulu masuk ke dalamnya. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. 2. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka ia ditipu oleh dunia. Ia jadikan semua cita-cita dan ambisinya adalah bagaimana mewujudkan kepentingannya di dunia sebelum mati. Mengambil yang halal dan haram, tidak peduli apakah itu membahayakan orang lain atau tidak, karena yang penting adalah kepentingannya. Dengan sikap egois ini, masyarakat menjadi cerai-berai, interaksi dan hubungan sesama anggota masyarakat menjadi rusak, mereka saling membenci dan memerangi, tidak seperti masyarakat yang beriman dan berpegang teguh dengan agamanya. 3. Bila kejahilan terhadap ilmu tauhid ini merata di masyarakat, maka akidah atau keyakinan masyarakat akan rusak, lalu amal pun akan rusak.
maksiat dan dosa tersebar luas. Kemudian mengakibatkan turunnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Islam yang mengabaikan atau meninggalkan prinsip agama mereka. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Adapun pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan. 1. Orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhir hidupnya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. 2. Tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rob yang satu kitab, satu risalah, dan satu kiblat, dan iman juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling bersikap lemah lembut, adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lain akan sulit tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha. Masyarakat beriman adalah masyarakat yang melakukan ta'awun, saling bekerja sama, dalam kebaikan dan takwa, di mana anggota masyarakatnya saling melarang dari perbuatan dosa dan permusuhan. Semua berusaha untuk sukses menggapai ridho Allah. Individunya merasa takut untuk berbuat zolim, mencuri, menipu, membunuh, berzina, menyuap, atau menerima suap, berdusta, dengki, ghibah, atau perbuatan jahat lain, karena ia takut kepada Allah, dan takut kepada hari di mana ia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Dan ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan tauhid, mereka menjadi orang-orang yang terbaik. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. 3. Bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan, dan mendatangkan pertolongan Allah, dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Kesimpulannya. 1. Siapa saja yang tidak mengenal tauhid, maka ia buta seperti hewan yang mati berkalang tanah, dalam keadaan tidak tahu mengapa ia dulu memulai kehidupan. Ia meninggalkan dunia tanpa tahu mengapa dulu ia memasukinya. 2. Mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak ada yang ia pikirkan, kecuali pemenuhan kesenangan dunia, tanpa peduli halal atau haram. Dengan begitu kehidupan menjadi rusak, dan masyarakat pun terpecah belah. 3. Jika ia iman melemah, maka dosa akan bertambah, sehingga mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya bagi para pendosa. 4. Orang yang beriman, mengenal Rob dan Penciptanya, ia mengetahui mengapa Allah menciptakannya di dunia ini, sehingga ia hidup dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Orang yang beriman dengan iman yang benar, tidak akan berbuat zolim, mencuri, berzina, atau perbuatan haram lainnya. Dengan demikian hidup masyarakat akan baik,
anggota masyarakat bersaudara dan solid. 5. Iman itu berbuah amal syolih, membuat ridho al-Khaliq, sehingga berbagai keberkahan pun ia bukakan, bantuannya kepada kaum mukminin pun, ia kucurkan untuk menolong hambanya menghadapi musuh mereka, sebagaimana terjadi dengan salafus syolih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.